Assalamualaikum. Selamat datang di channel Lendor, Legenda Horor. Lembur kerja. Kisah ini berawal saat Rafiq sedang lembur kerja di tempat kerjaannya. Saat itu, tersisa 3 orang yang masih berada di kantor. Ketiga orang tersebut antara lain Intan, Jaka, dan Rafiq. Karena memang ada deadline, mereka bertiga pun harus cepat mengerjakan tugas kerjaannya agar target cepat diselesaikan. Tepat di jam 10 malam, Intan ingin pergi ke kamar mandi. Ia pun meminta kepada Rafiq untuk mengantarkannya karena memang Intan adalah perempuan sendiri. Alhasil, Rafiq pun mau mengantarkan Intan. Setelah Intan memasuki kamar mandi, Rafiq mulai menyalakan rokok sebagai teman gabut. Entah memang perasaan Rafiq sendiri atau bagaimana, tiba-tiba ia mendengar suara orang menangis dari sudut kamar mandi. Rafiq mengira itu adalah suara Intan. "Tan, lu nangis?" Namun tidak ada jawaban dari Intan yang berada di kamar mandi. Akhirnya Rafiq pun tidak memperpanjang hal tersebut. Barulah setelah Intan keluar, Rafiq langsung bertanya kepada Intan, "Lu tadi habis nangis?" "Hah? Nangis? Gua nggak nangis kok. Seriusan? Mana mungkin gua nangis di kamar mandi. Emang tadi ada suara orang nangis?" "Nggak ada sih. Paling perasaan gue aja." Mendengar jawaban dari Intan, Rafiq pun mulai berpikir yang aneh-aneh. Ia kemudian langsung menyuruh Intan untuk segera kembali ke kantor. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke kantor. Sesampainya di sana, Jaka sedang asik mendengarkan musik. "Jak, udah kelar kerjaannya?" tanya Rafiq. "Bentar lagi nih," jawab Jaka. "Ya udah, ayo selesaiin." Mereka bertiga pun kembali melanjutkan pekerjaan. Namun di sela-sela mereka sedang sibuk bekerja, tiba-tiba ada yang melemparkan korek ke kepala Rafiq hingga membuat Rafiq sedikit emosi. "Jak, lu lemparin korek ke gua?" "Hah? Korek? Orang gua dari tadi diem aja," jawab Jaka. "Terus siapa? Lu, Yantan?" tanya Rafiq. "Gua? Mana mungkin. Gua usilin lo yang lagi kerja." Rafiq hanya terdiam sambil memperhatikan kedua temannya yang merasa tidak melemparkan korek api ke kepalanya. Akhirnya, Rafiq pun kembali melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang sedikit kesal. Tepat di jam 11 malam, Intan mengeluh ingin pulang karena badannya sangat capek. Ia pun meminta kepada Jaka untuk mengantarkannya dulu ke rumah. Jaka pun menanyakan hal ini kepada Rafiq. "Fik, gua anterin Intan dulu. Gak apa-apa kan? Kemana? Anterin dia balik. Nanti kesini lagi. Nanggung. Bentar lagi. Dia kecapean, Fik. Kasihan." Rafiq pun agak kecewa dengan pilihan yang dibuat oleh Jaka. Seolah-olah Jaka lebih mementingkan Intan dibanding dengan dirinya. "Ya udah, ntar baliknya bawa makanan ya." "Iya, nanti gua bawain makanan." Akhirnya Jaka pun keluar kantor untuk mengantarkan Intan pulang ke rumah. Dan sekarang, tinggallah sendiri Rafiq di kantor. Di sela-sela Rafiq yang sedang menggarap kerjaannya, hal yang aneh pun kembali terulang. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari luaran kantor. Rafiq pun mulai heran. Tidak mungkin yang berada di luaran adalah Jaka. Terlebih lagi, Jaka sedang mengantarkan Intan yang sedang pulang ke rumah. Rafiq pun mencoba untuk berpikiran positif agar dirinya tidak terbawa suasana terhadap kondisi kantor yang sepi itu. Singkat cerita, Rafiq tiba-tiba haus. Dia pun ingin mengambil minuman di dapur. Karena memang keterpaksaan, Rafiq pun memberanikan diri untuk pergi ke dapur. Saat dirinya hendak ke dapur, Rafiq mendengar suara air keran berbunyi. Rafiq kira sebelum Jaka dan Intan pulang, mereka berdua lupa untuk tidak mematikan keran. Akhirnya Rafiq pun mematikan keran tersebut. Setelah itu, ia pun mengambil air di dapur. Namun setelah Rafiq meletakkan gelas di meja, tiba-tiba ada sesuatu yang menyenggol gelas tersebut hingga terjatuh.
Rofik pun terkejut bukan main. Ia menyadari bahwa itu bukanlah kesalahannya. Karena saat Rofik menaruh gelas, posisi kedua tangan sedang memainkan handphone. Rofik pun segera mencari sapu dan serokan untuk mengambil bekas-bekas pecahan gelas yang berserakan di lantai. Setelah usai membersihkan pecahan gelas, Rofik pun kembali lagi ke ruangannya dan melanjutkan pekerjaan dengan pikiran yang masih bertanya-tanya. Jam sudah menunjukkan pukul 23.30, namun Jaka belum datang juga. Rofik pun mencoba untuk menelpon Jaka lewat telepon seluler. Namun beberapa kali Rofik menelpon, tidak ada jawaban sama sekali dari Jaka. Rofik pun mulai resah saat itu. Ia merasa ada yang aneh di kantornya. Sebelumnya, saat Rofik lembur, tidak ada kejadian-kejadian janggal seperti yang sudah ia rasakan sebelumnya. Rofik kembali berpikiran positif agar dirinya mampu untuk menyelesaikan pekerjaan. Akhirnya Rofik pun benar-benar meyakinkan dirinya agar segera menyelesaikan pekerjaan. Singkat cerita, 10 menit kemudian, Jaka tiba di kantor. Entah memang perasaan Jaka saja atau bagaimana, ia melihat ada seorang wanita di dalam ruangan Rofik. Jaka pun mulai curiga terkait wanita yang berada di kantor Rofik. Anehnya, saat Jaka membuka pintu ruangan, sosok wanita itu sudah hilang seketika. Lu dari tadi sendirian?" tanya Jaka. "Lah, emang gua dari tadi sendirian? Bukannya tadi ada siapa? Jangan halu loh. Seriusan, gua nggak halu tadi. Gua lihat orang lain di ruangan." "Udahlah, jangan ngomong yang enggak-enggak." Jaka pun langsung meletakkan makanan itu tepat di depan meja Rofik. "Lu beli buat gua doang. Gua udah makan tadi di jalan. Pantesan lama. Parah banget lu." "Ya, gua lapar banget tadi." Jaka pun tiba-tiba terkejut saat komputer miliknya tiba-tiba kereset sendiri. Fik, lu reset komputer gua ya?" "Mana ada. Gua nggak nyentuh apapun di komputer lu. Lah ini buktinya kereset. Terus siapa dong? Setan kali," jawab Rofik sambil bersanda. Jaka pun merasa kesal saat itu. Ia pun harus mengulangi pekerjaannya dari awal lagi, karena data yang sudah dimasukkan tiba-tiba menghilang begitu saja. Alhasil, mau tidak mau, Jaka kembali menata data-data yang sudah hilang tanpa bekas. Di sela-sela Jaka sedang menggarap pekerjaan, Jaka mendengar suara tangisan tepat di luar ruangan. Suaranya sangat jelas dan membuat Jaka merinding seketika. Fik, lu dengar gak? Dengar apaan? Suara orang nangis." "Mana ada. Gak ada suara apapun. Coba deh lu diam. Ini jelas banget." Mereka pun diam sejenak untuk menangkap suara tangisan yang baru saja didengar oleh Jaka. Dan saat mereka sedang mencoba fokus untuk mendengarkan suara tangisan tersebut, tiba-tiba dari depan ruangan, mereka melihat sosok wanita bergaun putih melewatinya. Rofik dan Jaka yang melihat itu langsung saling berpandang-pandangan. "Lu lihat gak barusan?" tanya Jaka. "Iya, gua lihat. Jelas banget. Kayaknya kita harus nunda kerjaan kita, Fik. Kita pulang aja yuk." Rofik pun langsung menyimpan file pekerjaannya dan menutup komputer. Sama seperti Rofik, Jaka pun melakukan hal yang sama. Di tengah pekerjaan mereka yang belum kelar, mereka berdua diperlihatkan oleh penampakan wanita bergaun putih sedang melintasi ruangan mereka berdua dengan jelas. Setelah mereka selesai membereskan seluruh pekerjaannya, mereka berdua pun langsung keluar dari ruangan dan langsung menuju tempat parkir. Namun di saat yang sama, suara tangisan itu terdengar kembali tepat di belakang mereka. Rofik dan Jaka pun terdiam sejenak. Secara bersamaan, mereka berdua pun menengok ke arah belakang. Saat mereka menengok ke arah belakang, ternyata tepat di depan ruangan mereka sedang berdiri sosok kuntilanak dengan wajah yang tertutup oleh rambut. Rofik dan Jaka pun langsung berlari menuju tempat parkir. Ternyata sosok yang selama ini mengganggu lembur mereka adalah sosok kuntilanak yang merupakan penunggu dari kantor tersebut. Setelah mereka tiba di tempat parkir, mereka pun langsung pulang dan tidak mengulangi kegiatan lembur kerja lagi, kecuali jika beramai-ramai. Singkat cerita, keesokan harinya, Rofik dan Jaka melaporkan hal ini kepada atasannya, dan atasannya pun membenarkan jika di kantornya ada sosok kuntilanak yang memang menampakkan diri ketika di malam hari. Atas penjelasan tersebut,
Rofik dan Jaka pun tidak lagi-lagi untuk melakukan lembur, karena yang mereka berdua takutkan adalah saat mereka berdua sedang bekerja, sosok kuntilanak tersebut mengganggu pekerjaan mereka. Semenjak saat itulah, atasan melarang para karyawannya untuk melakukan lembur kerja, kecuali dengan jumlah yang melebihi dari 5 orang.